Shalom saudara. Shalom. Kok lemes pagi ini? Shalom. Ya, saudara, kita hari-hari ini sedang mengawal tim yang sedang di Israel. Saudara, ini perjalanan yang tidak biasa. Dan setiap kita akan mengeluarkan korban yang harum di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan, dan dari pihak Tuhan, Tuhan sangat ingin mencurahkan sumpahnya buat setiap kita. Amin. Tapi persoalannya ada begitu banyak orang yang berkata, apa itu sumpah? Tidak ada urusannya langsung dengan hidupku, aku butuh uang hari ini. Aku butuh makan, aku butuh minum, aku butuh dicintai, aku butuh diakui, aku butuh ditepuk tangani dan sebagainya macam. Saudara, seringkali sebagai anak, kita minta terlalu kecil dibandingkan dengan apa yang Bapa sangat ingin berikan kepada kita. Persoalannya adalah setiap kali kita punya wadah yang sangat kecil, kita didapati menjadi orang yang tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang besar. Saudara, kalau hari ini engkau cuma sibuk dengan bagaimana mengganti handphone yang bagus, bagaimana Tuhan bisa bicara dan nyambung tentang hatinya kepada dunia. Bagaimana Tuhan bisa bicara tentang sakitnya, rindunya, hatinya melihat jiwa-jiwa binasa. Sedangkan hari ini mungkin saudara berpikir, bagaimana aku harus bisa lebih baik dari orang di sebelahku. Bagaimana aku harus bisa mengalahkan dia dan aku bisa lebih hebat, lebih keren. Saudara, kalau saudara punya anak, ya, sudah punya anak, bisa merasakan, atau mungkin saudara punya anak-anak rohani. Anak-anak yang Tuhan percayakan untuk saudara didik di dalam kasih Tuhan. Saudara, kalau misalnya ya, saudara ingin pulang kerja capek gitu, saudara pengen dia sudah bersihkan rumah, atau mungkin saudara pengen dia pijit saudara. Tapi kenyataannya waktu saudara pulang, dia nggak hanya pijit saudara, dia bukakan sandal, dia sepatu saudara, dia ganti sandal, dia ambilkan air hangat, dia siapkan air buat mandi, dia siapkan makanan terenak, dan dia berikan semua yang tiba-tiba hatimu, ya, orang zaman sekarang bilang hatinya melted, hatinya luluh, hatinya tiba-tiba berkata, "Nak, terima kasih ya." Dan tidak sedikit dari kita seringkali bertanya, kamu mau apa? Saudara, di Alkitab kita lihat salah satu contoh yang sering kita dengar tentang Ratu Esther. Bagaimana dia sangat memikat hati raja. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Kalau kita pernah dengar tentang khotbah Yosua tentang Wasti, dia melakukan sangat banyak. Tapi ada orang-orang yang Tuhan cari bukan cuma pekerjaannya tapi hatinya. Dan hari itu raja berkata, apa yang kau minta, separuh kerajaan ku berikan. Saudara, ada orang yang mengartikan dia diberikan harta dan kuasa untuk memerintah separuh kerajaan. Tapi ada orang yang berkata, kamu minta apa saja, aku akan kabulkan. Dan hari itu dia minta satu bangsa diselamatkan. Saudara, hari ini saya mau berkata, apapun yang kita alami, mari datang sebagai anak. Mari berkata, Bapa, apa yang hatimu mau, apa yang engkau suka, apa yang engkau rindukan, apa yang engkau bisa berkenan. Mungkin saudara tidak punya banyak seperti yang lain. Tapi saudara punya hati yang berkata, apa yang engkau mau dan suka. Saudara, Tuhan merindukan orang-orang yang memilih menyukakan hati Tuhan. Memilih berpikir tentang kepentingan Tuhan. Memilih menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan memilih percaya bahwa ketika kita memikirkan tentang kerajaan Allah,
maka Alkitab berkata Dia akan menambahkan sangat banyak hal dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit tentang yang namanya turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saudara, ini salah satu cara untuk seperti yang berapa waktu saya khotbahkan tentang bagaimana kita terus bergerak bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, pada waktu engkau bergerak bersama dengan Tuhan, apakah engkau orang-orang yang membiarkan hatimu bulat utuh, melekat dengan Tuhan, mengikuti cara Tuhan, atau engkau kelihatannya mengikuti, kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya hatimu mempertanyakan sangat banyak hal. Atau hatimu datar, beku, flat, gak peduli. Ya pokoknya aku selesaikan, aku lapor, selesai. Tapi apakah engkau tahu, waktu engkau melakukan itu, Bapa bergerak bersama-sama dengan engkau. Nah, hari ini saya ajak kita buka di firman 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Saudara, ini orang-orang dunia. Mereka dengan segenap hati latihan begitu rupa. Mereka kerja keras begitu rupa. Mereka mengorbankan waktu tidur, waktu santai ketika anak-anak seusia mereka. Orang-orang seusia mereka memilih santai, belanja, jalan-jalan, memilih bergaul, memilih bersosialitas dan segala sesuatu media sosial. Tapi ada orang-orang yang mengorbankan kepentingan itu dan mereka berlatih begitu rupa dalam pertandingan. Dan ketika mereka memutuskan ambil bagian dalam pertandingan, mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, ini orang dunia. Supaya apa? Mereka memperoleh mahkota yang fana. Cuma dapat piala, piagam, medali, digantung-gantung, dijejer-jejer, orang datang muji-muji. Dan bahkan dikenang mungkin satu bangsa dan dianggap legend. Saudara, ini orang dunia. Dan mereka mengejar itu. Tapi bukannya tanpa meletakkan korban. Mereka korban waktu, tenaga, bahkan mereka melatih emosi mereka. Karena ketika mereka mengumbar emosi dan karakter mereka sembarangan, maki sembarangan dalam pertandingan, mereka akan kualifikasi. Mereka tidak akan memenuhi standar. Saudara, ini orang-orang yang tahu betul, ini gak bicara profesional. Ini bicara sebagai orang yang sudah memutuskan untuk ada dalam pertandingan. Nah, resiko dari keputusan itu, mereka harus menguasai diri dalam segala hal. Saudara tidak bisa lagi menjadi orang yang sembarangan bicara. Saudara tidak bisa lagi menjadi orang yang sembarangan bersikap. Sembarangan, misalnya saudara pemain bulu tangkis, saudara marah, saudara banting raket, nggak bisa. Saudara misalnya marah, saudara biasa mukul gitu ya. Saudara tidak latih dirimu begitu rupa, saudara mukul lawan pakai raket. Gak bisa juga, saudara akan kena masalah. Saudara maki sembarangan, tidak bisa juga, saudara akan kena masalah. Saudara, ini baru semua yang terjadi di sistem dunia. Tapi kalau saudara hari itu misalnya tertinggal 2 angka, tapi saudara nggak bisa begini loh, di tengah pertandingan saudara berhenti di pojokan, saudara duduk dan nangis. Oh, aku sedih banget, mengasihani diri sendiri. Aku nih kalah, aku begini gara-gara dia sih, gara-gara begini. Gak bisa. Saudara di pertandingan saudara tidak bisa menyalahkan siapapun dan apapun. Karena cuma ada engkau dan musuhmu. Pelatihmu cuma bisa menyemangati engkau dari pinggir lapangan. Saudara, ini keputusan. Saudara tidak mau ada dalam pertandingan. Wah, saya kayaknya susah nih.
tidak mau ada dalam pertandingan, maka saudara tidak bisa mimpi surga dan berharap diberkati, berharap berkemenangan, karena engkau tidak memutuskan ada di dalam pertandingan. Saudara nangkap sampai di sini ya? Saudara, keputusan untuk ada dalam sebuah pelayanan, ada dalam sebuah pekerjaan, ada dalam sebuah pernikahan dan keluarga, ada di dalam sebuah bangsa, saudara, itulah pertandingan kita. Dan di dalam pertandingan itu, ingat, kita menguasai diri dalam segala hal. Tanpa penguasaan diri, kita akan terus beralasan dan berkata, ya aku begini karena papaku, aku begini karena mamaku, aku begini karena masa laluku, aku begini karena dia, aku begini karena keadaan, karena begini sih, karena begini, dan terus begitu. Dan saudara tidak akan kemana-mana. Saudara kayak ada di dalam pertandingan, gelanggang pertandingan, mau bulu tangkis, mau tinju, saudara kayak orang yang diam aja. Saudara dipukul babak belur, dan saudara dihabisi babak belur dan kalah, dan saudara cuman bisa menangis dan berkata, ya habis dia sih, habis begini sih. Saudara, sebodoh itu kita loh. Kalau kita memutuskan ada dalam pertandingan, tapi kita tidak melatih diri, menguasai diri dalam segala hal. Saudara, ini belum bicara sampai kita terima semua janji dan kegenapan yang Tuhan siapkan. Ini belum bicara tentang bagaimana kita hidup dalam perjanjian. Ini belum bicara tentang bagaimana kita hidup menerima sumpah Tuhan. Ini baru bicara tentang keputusan kita. Kalau saudara bekerja untuk cari uang, atau saudara bekerja untuk saudara jadi alat bagi kerajaan Tuhan, dan di dalam pertandingan itu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Tidak berlaku kesombongan, keangkuhan, minder, luka, apapun. Latih dirimu begitu rupa. Saudara, orang dunia saja, mereka mengejar mahkota yang fana. Kita teruskan ayatnya. Tetapi kita, ya tadi mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yang kekal. Yang tidak bisa dicuri, diambil oleh apapun, karena dimeteraikan dengan kuasa Yesus, darah Yesus sendiri. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, sebelum saya bahas ini, yang pertama, saya ingin kita lihat kalimat pertama. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Saudara, dalam terjemahan lain, ya, King James Version, itu dikatakan begini. Dan setiap orang, mereka bergumul, bergulat, berjuang untuk menjadi ahli dalam kekekalan. Jadi saudara bukan cuma mengejar mahkota. Mungkin saudara bilang, saya hari ini gak terlalu butuh mahkota ya. Saudara bilang gak butuh mahkota, tapi saudara butuh tepuk tangan. Apa bedanya? Saudara bilang gak butuh mahkota, tapi saudara butuh dipuji, diakui. Jadi nomor satu, yang lain gak boleh nomor satu, saya harus jadi nomor satu dan satu-satunya. Nah itu kan, itu kalau saudara berkata, terus kalau saudara gak kejar mahkota, apa sih mahkota nantilah, kemuliaan nanti, saya butuhnya hari ini. Saudara, engkau sedang membangun mahkota palsu yang bahannya dari barang-barang yang fana. Dan Alkitab berkata, setiap orang bergulat, berjuang untuk menjadi ahli.
Saudara, mungkin hari ini saudara kalau di hadapan Tuhan secara roh, ada yang ahli memanah, ada yang ahli tembak, ada yang ahli tembak jarak dekat, ada yang jarak jauh, ada yang ahli lari, ahli terbang, ada yang ahli mengatur segala sesuatu dengan cepat, ahli dalam segala bidang. Ada yang ahli bicara, ahli lobbying, ahli konseling, ahli menasehati, ahli menggembalakan, ahli cari uang, segala sesuatu. Tapi di dalam pertandingan itu, tujuannya adalah perjuangan kita akan membawa kita sampai kita menjadi seorang yang sangat ahli. Dan itu sifatnya kekal. Saudara, ternyata untuk menjadi ahli, saudara pengen jadi ahli atau biasa-biasa saja? Yang benar. Coba lihat kiri kanannya, tatap matanya dan bilang, kamu mau jadi ahli atau biasa? Saudara jujur loh. Karena begini loh, kalau saudara ingin jadi ahli, artinya saudara harus mengurangi waktu tidur. Amin. Rada ragu-ragu jawabnya. Saudara, kalau saudara mau jadi ahli, saudara harus berhenti memaki dengan mulutmu, dan saudara harus latih mulutmu untuk memberkati. Amin. Waktu saudara sedang menemukan sesuatu yang tidak cocok dengan hatimu, apa yang keluar? Aduh, kok begini ya? Aduh, kenapa sih nyebelin? Atau apapun lah. Atau saudara berkata, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Aku enggak ngerti. Saudara, saya melatih diri saya. Kalau di jalan ya, ketemu orang yang ngebut sembarangan, kan ada tuh orang yang ngebut. Apakah saudara terpancing untuk emosi dan berkata, berisik? Atau misalnya saudara apalah, atau saudara biarkan? Kalau saya biasanya begini, saya latih diri saya. Saya terlatih dan itu sampai latah. Jadi setiap kali ada orang yang ngebut, yang belok sembarangan dan segala macam, saya cuma bilang, Tuhan lindungi dia. Supaya dia gak kecelakaan. Itu saya latih. Itu gak dalam semalam loh saudara. Itu latihan bertahun-tahun. Kalau saya lihat seseorang yang mungkin orang gila atau apalah, saya tidak bisa turun dan bantu. Tapi paling gak doa saya naik di hadapan Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan orang itu. Jamah dia. Tolongi dia. Lepaskan dari ikatan kegilaan. Apapun itu. Nah, bisa enggak kita lihat? Jadi begini loh. Seringkali saya tuh menemukan beberapa orang. Mereka itu berkata begini, kenapa ya? Pas lagi waras bisa tuh. Pas lagi ngadepin itu kok mendadak gak berdaya. Loh, saudara, saya mau kasih tahu begini loh prosesnya. Saudara semua pernah sekolah kan? Iya dong. Ya minimal lulus SD, SMP, SMA. S1, S2, S3. Ya kan? Setiap kita pernah sekolah kan ya? Waktu saudara sekolah ada ulangan kan ya? Iya dong. Nah, tiba-tiba ulangan mendadak itu kan saudara bisa kesel ya. Tapi ada orang yang gak apa-apa tuh. Kenapa? Karena setiap hari dia itu belajar dan memperhatikan gurunya ngajar. Saudara, saya jenis orang yang hampir gak pernah belajar dengan yang gimana banget, yang stres. Karena setiap hari saya tuh biasa mendengar guru ngajar. Terus saya nyatat itu bukan nyatat per kata. Nyatatnya per kesimpulan. Jadi misalnya gurunya ngomong, kesimpulannya dia ngomong misalnya gini. Misalnya contoh ya, anak saya tuh sekarang lagi dilatih begitu. Bacaan, Budi adalah seorang dokter. Budi suka warna biru. Budi mempunyai 2 anak. Siapakah Budi? Dokter. Ya, kita kan cenderung begitu kan. Tapi yang sebenarnya kalau saudara mau merangkai sesuatu yang utuh di dalam pikiran kita, jawabannya adalah siapakah Budi? Budi adalah seorang dokter yang menyukai warna biru dan mempunyai 2 anak. Harusnya begitu. Betul atau betul? Nah, waktu saudara melatih diri untuk belajar setiap hari, tanpa saudara menolak karena saudara kesel sama gurunya.
Saya yakin dan percaya waktu ujian, saudara yang dipanggil itu yang saudara lewati 3 bulan. Benar ya? Tapi kenapa ada orang berkata, kenapa setiap kali pencobaan datang aku tidak berdaya? Karena saudara tidak melatih menguasai diri. Saudara hanya menganggap ujian adalah pertandingan, tapi saudara tidak berpikir bahwa pertandingan sesungguhnya adalah 3 bulan setiap hari. Ujian itu cuma masa mengulang apa yang saudara lewati 3 bulan. Kalau saudara menghadapi masalah keuangan misalnya, saudara setiap kali kekurangan, saudara bilang, dalam nama Yesus Tuhan tolong aku. Buat aku beriman, buat aku tidak malu menghadapi masalah yang ku buat sendiri, dan buat aku tidak mengambil jalan pintas. Tuhan tolong aku. Ini saudara tidak melewati itu, tapi saudara ketika ada ujian yang sangat besar, saudara berkata dalam nama Yesus, uang berkat dari utara, timur, barat, selatan datang. Gak datang. 3 bulannya saudara gak melatih diri kok. Ujiannya fail, gagal. Dan seringkali di titik itulah iblis mulai menghembuskan suara-suara penyesatan. Tuhan tidak ada, Dia tidak tolong, Dia tidak setia, dan Dia tidak membuat mujizat. Saya tidak tahu apa yang orang-orang itu khotbahkan, tapi yang pasti hidup saya sangat tidak bisa melihat Tuhan. Dan itu mengiritasi hatimu. Dan itu membuat hatimu beku, tidak ada rasa, sulit percaya. Engkau hanya ikut dalam kegerakan rame-rame. Tapi secara pribadi Alkitab berkata, engkau sedang memungkiri kekuatan ibadah. Nah saudara, saya mau berkata, mari pilih jadi ahli. Tapi mari sadari hidup kita adalah pertandingan. Pertandingan untuk mengampuni, pertandingan untuk mengasihi, pertandingan untuk percaya, pertandingan untuk cinta, pertandingan untuk bersatu dengan yang lain, pertandingan untuk memilih kerja dan bukan malas, pertandingan untuk melakukan segala sesuatu tepat dan bukan menunda, pertandingan untuk menjadi tepat, pertandingan untuk menjadi rajin, pertandingan untuk bicara sesuatu yang ilahi dan bukan yang sia-sia. Saudara, waktu di Alkitab itu dikatakan bahwa untuk menjadi ahli, orang-orang yang berjuang itu melewati proses berat, kesukaran dan bahaya. Saudara, ini terjemahan ayat yang di atas, tapi saya tidak akan kupas satu-satu karena waktu. Tapi saudara, Alkitab itu menyimpulkan bahwa untuk bertanding dan menjadi ahli, setiap orang melewati yang namanya kesukaran dan bahaya. Saudara, ini mengerikan sekali karena ada banyak orang, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak sayang dan tidak setia ketika mereka harus menghadapi bahaya dan kesukaran. Tapi ini loh yang terjadi. Kita buka di Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Israel, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuh bayangkan loh. Terus kadang-kadang kita mikir Tuhan itu maksudnya apa ya? Jalan paling dekat kok lewat Filistin, kenapa kita tidak dibuat lewat itu? Saudara, ini pertimbangan Tuhan. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, Tuhan itu
punya banyak hitungan dan pertimbangan dalam hidup kita. Hidup satu bangsa. Hari itu Tuhan sangat ingin melepaskan Israel dari Mesir. Dan dalam hitungan Tuhan, ini orang sudah kerja keras. Saya ini tidak tahu, kemarin saya lihat video penyembahan di pesawat. Oh itu keren sih. Tapi ada beberapa cerita masuk ke saya bilang, sebenarnya aslinya mereka diomelin karena berdiri semua brutal. Seneng banget kan. Seneng banget, tapi bayangkan ya, saya tuh mikir hari itu bangsa Israel keluar dengan Musa. Musa itu tidak tumbuh dengan mereka. Bahkan mereka pernah sangat mengusir Musa, menyakiti Musa dan dia lari 40 tahun sembunyi di Midian. Dengan perkataan, siapa kamu? Siapa yang angkat engkau jadi pemimpin kami? Jadi mungkin situasinya berbeda ya. Kemarin itu ternyata katanya kalau berdiri semua di pesawat, berdiri aja loh, nggak goyang-goyang, nggak lompat-lompat, berdiri aja. Itu pesawatnya goyang katanya. Jadi saya nggak tahu membayangkannya gimana. Cuman wah itu seneng banget. Dari yang kita itu sudah yang dorong sampai rasanya ngeden gitu. Sampai akhirnya dapat tiket dan berangkat satu pesawat. Saudara, rasanya saya ingin ikut ke sana. Cuman saya tahu tugas di tempat masing-masing semua mendatangkan keajaiban dan upah yang besar. Nah, saudara, ini Israel keluar 2 jutaan orang. Pergi dengan seorang pemimpin Musa yang dia diperintah Tuhan nego sama Firaun. Dan akhirnya disuruh pergi. Dan dia memimpin satu bangsa yang mereka proses kenalannya masih belum yang sampai menyatu. Tapi Tuhan sudah menghitung bahwa kalau mereka dibawa keluar lewat Filistin. Saudara, kemarin tuh saya kan daerah Filistin itu sebenarnya dekat dengan Eskol, dengan Kanaan. Itu jalan dekat memang. Cuma saya tidak bisa bayangkan rute dari Mesir. Nah saudara, itu memang dekat, tapi Tuhan bilang jangan. Nanti kalau mereka ketemu di sana tuh ada bangsa Enak yang raksasa-raksasa, yang paling kecil itu segoliat. Jadi kalau mereka perang dan mereka marah, mereka kapok, jangan-jangan mereka pengen balik ke Mesir. Itu hitungan Tuhan. Jadi Tuhan bawa mereka berputar lewat padang gurun. Tapi masalahnya gini loh, setiap pilihan kita semua ada resiko. Saudara milih apapun gak ada pilihan yang tanpa resiko, gak bisa. Itu bukan pertandingan namanya. Saudara harus melewati yang namanya proses berat, kesukaran dan bahaya. Dan itulah upah kemenangan mahkota kekal itu. Sumpah itu Tuhan berikan. Jadi Tuhan itu tidak berikan sumpah hanya korporat. Kalau korporat saja Tuhan pasti berikan. Tapi kalau saudara secara pribadi hatimu ogah-ogahan, saudara turun dari tangga itu saudara nggak akan menikmati. Jangan jadi orang yang menikmati janji cuman secara bersama. Tapi bawa itu ke hidup pribadimu. Saudara, ada banyak orang, mereka peperangan rohani, profetik dan semuanya komplit. Cuman pada waktu lagi ke provinsi. Tapi kalau lagi sehari-hari, apakah saudara melakukan? Saudara, saya interview guru beberapa waktu yang lalu, guru baru. Kebetulan dia dari pasukan. Dia bilang, hati saya itu sangat terbeban buat anak-anak yang bermasalah. Saya bilang, kalau biasanya kamu apa? Biasanya saya nasihatin, saya tegur, saya kasih waktu buat dia. Kalau sampai itu sudah lakukan dan tidak bisa gimana? Ya saya doakan, saya nangisin, saya doakan, saya bawa di hadapan Tuhan. Kalau sampai tidak bisa gimana? Ya saya ambil fotonya, saya rendam di tumen. Wah, saya mikir, wah ini lumayan nih. Guru kayak gini, ini tidak terpisah dengan 2 dunia. Ada dunia peperangan rohani, ada dunia hidup sehari-hari. Fotonya diambil, ditaruh, direndam di tumen. Kalau sampai nggak bisa gimana? Kalau sampai nggak bisa, saya akan rendam di tumen dan saya akan taruh di tabut. Dan saya akan doa nangisin tiap hari. Sampai dia berubah, sampai Tuhan berkata, iya cawannya cukup. Saya bilang, oh lumayan, bagus ini. Pasukan iya, guru iya.
Nah, masalahnya guru yang seperti itu jarang. Apakah kita menghadapi kesulitan hidup dengan semua prosedur dan cara Tuhan? Atau kita hidup di dua dunia? Ada dunia rohani, ada dunia jasmani. Kita akan bekerja keras dan kita akan berpikir uang datang. No, itu kutuk Taman Eden, berpeluh, engkau makan roti. Dari tadi engkau makan semak onak duri, tapi Alkitab bilang kalau engkau berpeluh, engkau akan makan bread, roti. Itu kutuk Taman Eden. Saudara tidak akan pernah sampai kepada fase di mana Tuhan memberkati orang benar pada waktu tidur. Saudara tidak akan pernah sampai di fase bahwa berkat orang fasik pindah kepada orang benar. Saudara tidak akan sampai di fase berkat seberang lautan mengalir kepada orang benar. Ada banyak janji yang Tuhan ingin berikan. Persoalannya, apakah kita membiarkan diri kita terlatih setiap hari untuk melewati kesukaran dan bahaya. Dan kita memutuskan menang. Dan memutuskan menjadi terlatih dan ahli. Saudara, ada banyak orang begitu dia jatuh dalam dosa. Dia menyalahkan begitu banyak situasi dan keadaan. Bahkan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Tapi ada berapa banyak orang yang dibanding tenaga yang keluar untuk menyalahkan. Dia melatih dirinya. Saudara, saya ini minder akut. Parah banget. Saudara gak percaya? Percayalah. Beneran. Saya itu lihat kaca aja saya gak mau. Saya itu gak suka lihat diri saya. Suami saya itu suka banget hobi fotografi. Saya masalahnya gak suka di foto. Jadi dia bingung menemukan gimana caranya ya. Dan akhirnya dia foto minifigur. Foto yang kecil-kecil. Karena menurut dia kalau cari model nanti ribut. Ya sudah, dia cari minifigur. Tapi resikonya begini loh. Saudara, setiap kali kita pergi kalau malam tuh kita selalu pergi makan. Karena seharian itu anak saya sudah nurut sama saya. Gak berulang, gak rewel, gak macam-macam. Jadi kita itu udah komit tiap malam kita kasih waktu kita buat dia. Dia mau pilih makan apa dan kita temenin. Jadi resikonya begini loh. Tiap malam, kalau dulu ya, sekarang sih sudah gak ada waktu. Dulu kalau pergi makan, semua bawa barang-barangnya masing-masing. Suami saya tuh bawa tas kamera. Jadi saya mikir, ini mau makan malam loh. Saya membayangkan kalau makan malam itu ngobrol, cerita gitu ya. Saudara setelah nyampe, saudara karena suami saya ini orangnya kreatif ya. Ini saya ngomongin dia mumpung dia gak ada. Gak apa-apa kan rekamannya nanti ada. Saudara, jadi dia tuh sudah pesan menu sesuai dengan konsep yang dia mau buat. Ya, salah satu mini figurnya itu ada yang orang garuk rumput itu loh. Tahu ya? Ada penggaruk rumput tuh orang gaya begini, tapi nggak ada rumputnya, cuman gaya pakai garukan rumput. Yang dia pesan itu roti keju. Kejunya dia nggak mau di dalam, kejunya mau di atas. Dia sudah punya. Konsep saya bilang, kamu nggak makan nasi? Enggak. Karena dia sudah punya tujuan. Begitu rotinya datang, dia buka semua peralatan, dia taruh orang yang garuk rumput di atas keju, di foto. Saudara, alhasil dia itu diangkat jadi ketua komunitas foto minifigur. Dan singkat cerita dia akhirnya beralih jadi bongkar pasang kamera, jual kamera, pokoknya dan sebagainya. Saya nggak cerita di situ sampai akhirnya dia bisa cicil mobil. Cuma dari itu modal nol. Jadi buat saya begini loh. Mari jadilah ahli, terlatih untuk tujuan. Saudara, tadi di ayat itu dibilang begini, kita bukan petinju yang sembarangan memukul. Kita bukan pelari tanpa tujuan. Karena kita orang yang melatih diri dalam pertandingan, menguasai diri dalam segala hal. Saudara, saya balik ke tadi perjalanan Israel. Saudara, Tuhan itu meluputkan mereka dari perang di Filistin. Tuhan bawa mereka berputar di padang gurun. Saudara, kalau saudara
suruh milih sama Tuhan. Saudara mau pilih mana? Perang sama raksasa atau mau terputar di padang gurun? Gak ada pilihan lain ya? Hah? Saudara mau pilih yang mana? Multiple choice-nya cuma 2. Gak ada jawaban C. Tidak ada sama sekali. Atau tidak keduanya. Saudara, itu pilihan. Setiap baik, taruh dalam kepalamu. Setiap pertandingan kita. Semua keputusan dalam hitungan Tuhan dengan kita. Semua ada resiko. Persoalannya, resiko mana yang engkau mau lewati bersama dengan Allah. Resiko mana Tuhan yang menurutmu aku bisa lewati itu, kesukaran, proses berat dan bahaya itu, dan punya tujuan. Aku tidak kehilangan tujuan dan aku tidak sembarangan memukul, karena aku terlatih dalam perkataan, dalam cara berpikir, dalam cara bereaksi, dalam cara ku hidup, dalam cara mau mengatur, dalam cara ku mengampuni, dalam cara ku mengasihi, sampai kita menjadi ahli dan berkemenangan. Ada banyak orang, 2 juta Israel mati di padang gurun. Apa yang mereka ratapi? Mereka tidak meratapi jalan Filistin. Mereka ratapi Mesir. Mereka ratapi masa lalu. Dan mereka berkata, kami lebih baik mati di Mesir. Saudara, Tuhan sangat mudah membuat keajaiban mengeluarkan Mesir dari hidup kita. Tapi yang tidak pernah mudah, sulit bagi banyak orang ketika dia tidak melatih dirinya dalam pertandingan, adalah dia tidak pernah mau mengeluarkan Mesir dari hidupnya. Saudara, kalau di Alkitab itu receh banget, Mesirnya tuh bawang pre, semangka. Dan kadang-kadang kita seperti itu. Kita ribut tuh uang 10.000 mungkin. Saudara, saya kalau lagi banyak uang 100.000 aja saya gak peduli. Gaya ya, sombong. Tapi kalau lagi gak ada uang, aduh saya 5.000 aja ribut loh. Saya tuh, yang deket saya kan tahu. Saya bilang, tolong bayar. Saya sudah hitung kembaliannya 5.000. Terus dia datang, sudah mau. Oh, kembaliannya mana? Kan kembali 5.000 toh. 5.000-nya mana? Supir taksinya gak punya kembalian. Ya gak bisa begitu dong caranya kerja. Saya terus ketawa, saya mikir, saya ribut ya 5.000 doang. Tapi kita itu seperti itu loh. Ribut untuk hal-hal kecil. Ribut untuk masalah duduk. Saya ngomong sama saudara ya. Sekarang saudara itu kan di tempat duduk gak ada namanya kan. Tapi saudara duduknya di situ-situ aja kan. Nanti kalau ada saudara hari itu terlambat kebangun kesiangan. Saudara terlambat 10 menit. Begitu saudara datang, loh tempatku kok udah dudukin orang ya. Aduh ini orang bener-bener deh, siapa sih dia? Sopan banget. Loh itu keributan kecil yang kita lakukan kok. Kalau saudara misalnya biasa duduk di sini, saudara tempatmu tempatnya orang, saudara duduk di tangga itu di depan. Tapi jangan marah. Saudara, kalau kita lagi kebaktian Bahtera itu kursi depan semua penuh ditekin sama kertas, sama Alkitab, sama gantungan kunci, sama segala macam lah ditaruh. Nanti pas teman-teman yang gak datang diambil pelan-pelan tapi di depan kosong. Jadi saudara, saya mau berkata kita itu seringkali menghabiskan tenaga untuk ribut. Untuk hal-hal kecil yang gak cocok dengan hati kita. Dan tenaga yang sama yang bisa dikeluarkan, kita tidak pakai untuk melatih diri. Mengasihi, mengejar yang ilahi, mengejar tujuan. Tidak memukul sembarangan, tidak ngomong sembarangan, tidak maki sembarangan, tidak gosip. Kalau gak gosip saya gatel bu, rasanya kayak ada yang kurang gitu. Gak bisa, saudara harus latih dirimu begitu rupa. Waktu engkau menang dalam pertandingan, engkau punya tujuan dalam hidupmu. Engkau bukan petinju yang sembarangan memukul. Saudara, Alkitab berkata, bagian kita adalah mahkota yang kekal. Amin. Mahkota yang kekal itu apa? Salah satunya
Tuhan mau mencurahkan sumpahnya buat kita. Tuhan berkata, karena engkau melakukan yang menyenangkan hatimu, maka engkau mau apa? Ku berikan kepadamu kuasa, ku berikan kepadamu penetapan, ku berikan kepadamu ikut memerintah bersama dengan aku. Menetapkan nasib bangsa, menetapkan nasib bangsa-bangsa, menetapkan kekayaan dan berkatmu, menetapkan semua yang Tuhan mau berikan dalam hidup. Saya berdoa setiap kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah jahat. Dia setia. Ada perjalanan peperangan, tapi ada perjalanan padang gurun. Mari pilih bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tutup dengan kesaksian terakhir. Saudara, satu hari saya bangun tidur. Saya itu kalau bangun tidur nggak langsung ambil handphone. Biasanya saya akan kerjakan banyak hal. Dan baru saya pegang handphone setelah 2 jam. Sejam, 2 jam. Nah, hari itu karena tidak ada yang dikerjakan, saya bangun, saya ambil handphone. Saya itu jarang sekali scroll handphone. Kalau saya ada waktu, saya memilih lebih baik saya tidur. Saya tuh suka banget tidur. Tapi kalau gak ada waktu, ya saya ngomong sama diri saya, Iren ayo kerja, gak bisa tidur terus. Itu saya harus ngomong sama diri saya. Nah, saudara, hari itu saya ambil handphone, saya buka, jadi ada banyak pesan, saya buka. Ada salah satu pesan yang menarik sekali. Pesannya bilang begini, Ibu, saya boleh minta nomor rekeningnya. Nah, itu menarik tuh kalau bangun pagi. Itu menarik sekali. Saya boleh minta nomor rekeningnya ya, karena saya disuruh Tuhan nabur buat Ibu. Oke. Saya nggak jawab, saya tutup, saya taruh. Hati saya berdebar-debar. Saya bilang, Tuhan, aduh baru pernah kali ini kayak gitu. Terus, saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya tanya Tuhan, Tuhan, menurutmu bagaimana? Tuhan bilang, ambil. Oke, Tuhan, menurutmu saya minta berapa? Lu bayangin lu. Lu bukan minta ke orangnya, nggak malu-maluin. Saya harus menetapkan minta berapa. Saudara, ini bagian dari upah mahkota karena engkau bertanding tiap hari. Saudara, hari itu saya cuma bilang, Tuhan saya harus minta berapa? Tuhan bilang minta 10 juta. Saya bilang oke, saya sepakat. Saya gak minta sama orangnya. Saya bilang dalam nama Yesus aku ambil berkat 10 juta. Dan Tuhan berkatilah orang itu, gak tahu gimana caranya. Pokoknya dia akan transfer 10 juta seperti firman-Mu pagi ini. Itu cara saya. Saudara kalau mau meniru harus pakai iman. Kalau enggak dapat yang khusus jangan ditiru. Ya. Ini sebelum saudara nanti kecewa dan kok saya enggak ngalamin ya. Nah saudara, setelah itu saya kasih nomor rekening. Bu, terima kasih, saya doain segala macam, berkati dan segala macam, panjang lebar. Dan terus saya bilang terima kasih Bu, ini nomor rekening saya. Udah. Setelah itu saya menunggu, saya jujur ya, hati saya menunggu. Menunggu, kalau saya bilang begini, sebenarnya saya cuma mau ngecek saya mendengar suara Tuhannya tepat gak? Itu kan alasan rohani ya, alasan jasmaninya, ya saya pengen 10 juta kan lumayan ya. Saya pengen ngecek masuk beneran gak? Saudara, saya ngecek loh, sampai 1 minggu, gak masuk-masuk tuh. Saya bilang, waduh ini antara saya salah reaksi atau saya salah mendengar suara Tuhan. Terus saya bilang, ya Tuhan, saya minta ampun. Tolong didik hati saya. Sudah selesai. Habis itu saya gak ngecek lagi. 1 minggu kemudian orangnya WA saya. Bu, saya sudah transfer. Saya minta maaf, saya lupa. Karena saya sibuk dan segala macam. Berarti reaksi hati saya yang salah itu membuat dia lupa. Gitu. Ya, jadi saya lupa, saya sibuk begini-begini. Dan tiba-tiba saya ingat dan saya udah transfer Bu. Tuhan berkati. Terus saya buka, persis 10 juta. Tapi buat saya begini loh, itu upah mahkota dari pertandingan. Pertandingan bukan hemat pangkal kaya. Sudah kerja berpeluh, sudah kerja seharian, terus lanjut nge-Grab, lanjut GoFood, lanjut apapun sampai pagi. Dan saudara nabung rupiah demi rupiah. Mari menabunglah. Karena engkau tahu engkau harus menabur
dan engkau akan menuai. Mari nabunglah karena Tuhan menghendaki. Bukan karena engkau senyum-senyum tiap malam melihat saldomu. Ada kan orang yang suka lihat saldo tuh senyum-senyum sendiri kan. Nah itu bukan buat begitu. Jadi saudara mari bertanding. Begitu Tuhan tahu, oke, cukup. Pada waktu Tuhan ingin berkati kita, maka itulah waktunya kita menetapkan bersama dengan Allah. Itu bagian dari kemurahan hati Allah. Itu bagian dari betapa Bapa sangat ingin memberkati. Itu bagian dari sumpah Tuhan untuk membuat anak-anaknya terpelihara sempurna sampai jadi tanda kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Tapi mari pakai hidupmu tiap hari dan engkau berkata, inilah pertandinganku tiap hari. Aku harus terlatih. Aku harus meningkatkan. Aku harus latih. Kalau aku minder, engkau latih bicara. Kalau aku minder, engkau latih di depan kaca, engkau latih ngomong ketemu orang. Belepotan dia enggak apa-apa. Saudara, saya kalau lama enggak khotbah, kalau saudara dulu masih ada Alkitab ya, sekarang kan sudah handphone. Kalau saudara duduk dekat di depan persis, kalau saya dulu lama enggak khotbah, saya tuh gemetar pegang Alkitab. Dan orang bilang, masa sih? Masa sih? Ya sudahlah, saya kan gak mau habis waktu berdebat. Iya, saya tuh begitu. Ya tapi saya lewatin. Saudara, berapa kali saya itu gak mau khotbah kalau dikasih jadwal. Sampai saya dimualin sama Bu Yin. Kenapa? Saya bertanding di dalam. Saya tahu ada yang masalah di dalam. Tapi saya tahu itu yang saya harus terobos. Saya harus hadapi. Dan saya harus benar-benar menang atas itu. Saudara, saya mau berkata, mari latih dirimu. Apapun yang kau punya hari ini. Engkau suka marah, mari latih dirimu untuk mengampuni. Kau suka kecewa, mari latih dirimu untuk melihat dengan cara Tuhan. Engkau suka pikiran negatif, mari latih dirimu untuk berpikir semua yang manis, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang sedap didengar dan semuanya. Engkau suka pelit misalnya. Mari latih dirimu untuk memberi dalam ketepatan. Engkau suka memandang sebelah mata menghakimi. Mari latih dirimu untuk menggendong yang cacat. Seberapapun dia tidak layak bagi kita. Karena Alkitab berkata waktu engkau melakukan kepada yang paling lemah, engkau sedang memiutangi Tuhan. Ayat lain berkata Tuhan tidak pernah berhutang. Tapi kalau kita dengan mata sombong dan berkata engkau di bawah standar, gak layak. Dan kita tidak pernah berhutang apapun. Dan Tuhan surga juga tidak perlu merasa membayar kita. Maka kita akan jauh dari yang namanya mahkota kekal. Saya berdoa setiap kita. Mari hari ini putuskan. Pertandingan apapun yang kau punya hari ini. Keluargamu, pernikahanmu, masa depanmu, berkatmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Mari latih dirimu, kuasai dirimu. Dan pastikan engkau terlatih dan menjadi ahli. Amin. Dan kita semua akan melihat Tuhan mencurahkan sumpahnya. Buat setiap kita, buat Indonesia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.